warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah dan selalu sehat, tetap semangat walau belajar di rumah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah sama-sama kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita ke dalam ketetapan iman, Islam, kesehatan, perlindungan, dan kebahagiaan. Mudah-mudahan anak-anak semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin, amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, sebelum kita memasuki pembelajaran, perlu Bu Hartini kenalkan dulu. Nama saya adalah Bu Hartini, guru di SD Muhammadiyah Karangbendo, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta. Pada hari ini kalian akan belajar Al-Islam kelas 2 pada semester 2, yaitu tentang sholat, tata cara sholat berjamaah. Oke? Baiklah anak-anakku, agar pembelajaran kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan perlindungan. Mari sama-sama kita berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Mudah-mudahan Allah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa dan harapan kita semua. Amin, amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, pada siang hari ini atau hari ini, mari kita akan belajar tentang tata cara sholat berjamaah. Sebelumnya, apa itu sih pengertian sholat? Apa pengertian sholat berjamaah? Oke, baik, kita mulai. Sholat artinya secara bahasa itu adalah berdoa. Jadi sholat secara bahasa itu artinya berdoa. Sedangkan sholat menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar, dan diakhiri dengan ucapan salam. Oke, Bu Hartini ulangi lagi. Sholat menurut istilah adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Anak-anakku semua, sholat itu dibagi kepada 2, yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan bagi setiap muslim, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Sholat sehari semalam itu ada 5 kali atau 5 waktu, yaitu pertama sholat subuh itu ada 2 rakaat. Sholat zuhur ada 4 rakaat. Sholat asar ada 4 rakaat. Sholat maghrib ada 3 rakaat. Dan terakhir adalah
sholat isya ada 4 rakaat. Sholat sehari semalam yang kita laksanakan itu ada 17 rakaat. Ya. Sholat ini atau sholat fardu itu hukumnya wajib kita laksanakan. Baik, setiap muslimnya itu wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Kalau ada yang tidak melaksanakan, berarti dia akan mendapatkan dosa. Tapi kalau kita kerjakan, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, pintar ya. Anak-anakku sekalian, sholat itu ada sholat jahar dan sholat sir. Sholat jahar adalah sholat yang bacaannya dibaca keras atau nyaring. Diulangi ya. Sholat yang bacaannya keras atau nyaring itu disebut dengan jahar. Sedangkan sir adalah sholat yang bacaannya pelan atau lirih. Sholat yang bacaannya jahar atau keras yaitu adalah sholat subuh, sholat maghrib, sholat isya. Oke? Sholat yang dibaca jahar adalah sholat subuh, maghrib, dan isya. Sholat jahar ini dilakukan kalau kita melaksanakan sholat berjamaah. Jadi dibaca jahar itu sama imamnya. Jadi imamnya yang membaca keras, yaitu pada sholat berjamaah. Sedangkan sholat sir tadi yang bacaannya pelan, lirih. Ini adalah sholat seperti sholat zuhur sama asar. Itu yang mendengar hanya kita sendiri. Dan sholat yang sir ini, baik sholat kita berjamaah ataupun sendirian, tetap pelaksanaan atau bacaannya dibaca pelan atau sir. Oke? Sholat tadi tak ulangi lagi bahwa sholat sir dilakukan baik dalam sholat berjamaah ataupun sholat sendirian, yaitu sholat zuhur dan sholat asar. Anak-anakku sekalian, kita akan memasuki tata cara sholat berjamaah. Bagaimana sih sholat berjamaah itu? Nah, sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Bersama-sama, yaitu ada imam dan ada makmum. Oke ya, buat ini ulangi. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan bersama-sama. Ada imam dan ada makmum. Ini seperti firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Tak ulangi lagi. Wa aqimus salata wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Jadi itu adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah tentang sholat berjamaah, yaitu ayat 43. Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Sholat berjamaah lebih utama dilaksanakan daripada sholat sendirian atau disebut dengan sholat munfarid.
Baiklah anak-anakku sekalian, kita langsung membahas tentang gimana sih ketentuan-ketentuan dalam sholat berjamaah. Yang pertama, sholat berjamaah minimal dilakukan 2 orang, yaitu ada satu yang menjadi imam dan satu lagi yang menjadi makmum. Jadi sholat berjamaah itu minimal 2 orang. Oke? Yang kedua adalah imam adalah orang yang memimpin dalam sholat. Sedangkan makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Makmum adalah orang yang mengikuti imam dalam sholat berjamaah. Imam itu bertugas mengatur shaf atau mengatur barisan makmum agar barisannya lurus dan rapi. Oke. Kemudian imam itu diutamakan yang fasih bacaan Al-Qur'annya. Jadi bacaannya bagus, tajwidnya sudah oke. Itu yang lebih utama atau yang lebih baik untuk dijadikan imam yang membaca Al-Qur'annya bagus. Kemudian ditambah lagi dengan yang ilmu agamanya lebih baik atau lebih bagus atau lebih pandai ketimbang makmumnya. Oke? Sedangkan makmum ini harus taat kepada imam atau ikut perintah imam. Misalnya, imam ruku ya ikut ruku, imam sujud ya ikut sujud. Itu adalah makmum. Dan makmum juga tidak boleh mendahului gerakan imam. Karena kita adalah sebagai makmum. Jadi imam dulu bergerak, misalnya ruku, baru kita ikut ruku. Jangan imam belum ruku, anak-anak sudah ikut ruku duluan. Itu tidak boleh. Oke? Dan makmum juga punya hak mengingatkan imam pada saat imam misalnya lupa, baik lupa bacaan maupun lupa gerakannya. Nah, jadi ada juga loh tugas daripada makmum. Kalau ada imamnya lupa, ya namanya kita ini kan masih manusia, terkadang lupa, hilaf dan salah itu kadang selalu ada. Jadi kalau imam lupa, kita sebagai makmum boleh mengingatkan. Kemudian kalau jamaahnya semua perempuan, nah, itu boleh juga yang menjadi imam adalah yang perempuan. Nah, itu ketentuan di dalam sholat berjamaah. Sekarang kita lanjut ya. Bagaimana sih keutamaan sholat berjamaah? Nah, ini. Keutamaan itu adalah kelebihan yang baik di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Yang pertama, sholat jamaah atau sholat berjamaah itu lebih diutamakan di masjid. Jadi kita melaksanakannya di masjid. Kemudian sholat jamaah pahalanya 27 lipat daripada sholat sendirian atau sholat munfarid. Nah, mana? Mau milih yang mana? Mau milih 27 apa milih 1? Kalau kita mau milih 27, makanya kita rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Daripada sendiri cuma dapat pahalanya 1. Oke? Kemudian sholat berjamaah ini juga dapat mempererat tali
persaudaraan. Kenapa? Karena di dalam sholat berjamaah kita akan ketemu dengan jamaah-jamaah yang lain. Kita akan melihat, oh ya masih sehat, alhamdulillah, bisa senyum, bisa tegur sapa. Nah, itu akan mempererat ukhuwah Islamnya dan tali persaudaraan kita sesama seorang muslim. Kemudian yang terakhir, keutamaan sholat berjamaah yang kita pelajari di kelas 2 ini adalah sebagai syiar Islam. Jadi kita tuh akan, oh ternyata orang Islam itu sedang melaksanakan sholat berjamaah. Oh, di sana itu banyak umat Islamnya, agar Islam itu semakin berkembang. Itu kita harus kuat, Ananda. Dari kecil ini kita harus rajin sholat berjamaah, mengikuti yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah anak-anakku, sekarang kita berada di penghujung pembelajaran kita. Sebelum kita tutup, mari kita simpulkan bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Bahwa sholat itu menurut bahasa adalah artinya doa, sedangkan menurut istilah sholat adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Kemudian tadi kita membahas juga tentang sholat sir dan jahar, bacaan jahar dan bacaan sir. Kemudian kita juga keutamaan sholat berjamaah. Keutamaan sholat berjamaah tadi yaitu dilaksanakan di masjid, menambahkan tali persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah, kemudian menyiarkan agama Islam, dan pahalanya 27 derajat atau 27 kali lipat. Itu sedikit kesimpulannya, walaupun tadi banyak yang kita bicarakan. Anak-anakku sayang, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, kemudian selalu menggunakan masker, jangan banyak berkerumunan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sebagai manusia hanya bisa berusaha, tetapi yang menentukan semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.